Definisi overtreatment adalah tindakan medis, baik itu obat, pelayanan kesehatan, ataupun pemeriksaan penunjang, mau lab, mau ronsen dan sebagainya, yang pada dasarnya secara medis tidak menguntungkan pasien. Jadi di luar dari standar prosedur. Yang kita punya nih penelitiannya 2025 nih, kita punya riset yang belum dipublikasikan, itu batuk pilek. Okay. Karena sejatinya guideline dan pedoman common cold atau batuk pilek dari WHO atau dari internasional atau dari nasional itu kan tidak ada obat, paling paracetamol doang. Okay. Nah, dari data yang kami dapatkan di lapangan itu mendapatkan 11 sampai 14 jenis obat. 8 sampai 14. Itu secara ekonomi kita hitung 800 sampai 1 juta, 800 ribu sampai 1 juta rupiah per resep. Secara individu keamanan obat tuh menjadi resiko pada overtreatment. Tapi secara masyarakat, terutama antibiotik, itu merugikan generasi dan semuanya. Karena begini, kalau antibiotik kita gunakan di infeksi virus, padahal dia membunuh bakteri. Akhirnya dia merangsang bakteri baik dalam tubuh kita menjadi kebal. Nah, suatu hari ketika kita betul-betul infeksi bakteri, kita udah nggak bisa diobatin lagi sama antibiotik. Nah, itu yang menjadi pandemi nih sekarang, tapi silent, belum nggak outbreak kayak si COVID gitu ya. Karena mindsetnya itu kan kita harus dapat vitamin. Nah, itu nggak salah, bahwa kita butuh vitamin itu nggak salah. Tapi dari mana vitaminnya? Apakah suplemen apotik atau kalau saya kan dari pasar ya. Nah, itu kan juga itu overtreatment kan, karena itu kan prescription gitu, resep. Jadi kalau kita mau tahu overtreatment apa enggak, kita biasanya mengajak konsumen kesehatan pertama meminta diagnosis medis. Kalau orientasinya adalah income, maka overtreatment akan menjadi anak kesayangan sebuah vaskes. Iya, itu lazim. Ini data dari ini ya, maksudnya ulasan dari WHO bahwa apa sih sebenarnya faktor yang berkontribusi sehingga itu bisa menjadi solusi ke depannya untuk menekan overtreatment. Nah, seksio cesarea itu menurut WHO standarnya tuh di komunitas 10-15% deh untuk menyelamatkan nyawa. Di Indonesia pernah ada riset ya Mas, 30-80%. Lebih besar. Itu tinggi. Itu ada banyak sekali diulas mengenai unnecessary seksio. Halo Sobat Investor Trust, kembali di Konvergensi. Kali ini kita masih akan berbicara atau mengulas mengenai overtreatment, bahaya atau risiko dari overtreatment dan apa sih yang bisa menyebabkan tindakan overtreatment itu terjadi di fasilitas-fasilitas kesehatan. Sebelumnya kita telah menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk bicara dari sisi finansial, dari sisi pertanggungan. Tapi kali ini kita akan menghadirkan sosok praktisi medis. Sosok yang memang betul-betul memahami risiko dari overtreatment dan memahami juga mungkin apa yang menjadi latar belakang terjadinya overtreatment di sejumlah fasilitas atau layanan kesehatan. Baik, kita hadirkan atau terima kasih juga terhadap Dr. Windy Kresnawati. Beliau adalah Chief Koordinator di Markas Sehat, yang juga aktivis kesehatan di Yayasan Orang Tua Peduli. Dr. Windy juga betul-betul dokter karena memang nggak cuman aktivis, jadi beliau adalah dokter spesialis anak yang telah bertugas cukup jauh nih. Karirnya dimulai di RSUD Biak. Begitu ya Dr. Windy ya? Terima kasih atas kehadirannya untuk dialog hari ini. Sebelum memulai dialog, mungkin ada sedikit gambaran. Ini dari sisi finansial atau mungkin dari sisi ekonominya gitu ya. Sebuah lembaga rating internasional menyebut bahwa inflasi medis di Indonesia tuh relatif tinggi atau kalau bisa dikatakan sangat tinggi, 17,9% pada tahun 2025. Bandingkan dengan angka inflasi secara nasional yang cuma 2,9% atau bahkan awal tahun ini ya katakan 3%, itu masih jauh di bawah angka inflasi medis. Nah,
dalam kajiannya itu disebutkan bahwa hal yang ikut berkontribusi pada tingginya angka inflasi medis, meningkatnya biaya-biaya layanan kesehatan, itu adalah overtreatment. Nah, mari kita akan bahas apa sih itu overtreatment dan apa yang melatar belakangi langkah-langkah overtreatment atau fenomena-fenomena overtreatment di fasilitas atau layanan kesehatan. Baik, Dr. Windy, terima kasih untuk dialog hari ini bersedia hadir di Konvergensi. Tapi boleh kita mulai pertama nih, Dok. Apa sih itu overtreatment, Dok? Ya, definisi overtreatment adalah tindakan medis, baik itu obat, pelayanan kesehatan, ataupun pemeriksaan penunjang, mau lab, mau ronsen, dan sebagainya, yang pada dasarnya secara medis tidak menguntungkan pasien. Jadi di luar dari standar prosedur. Oke. Ya, itu overtreatment. Tidak menguntungkan dalam arti bisa dikatakan juga tidak dibutuhkan. Tidak oleh dibutuhkan. pasien. Ya, misalnya nggak perlu diinfus nih, tapi diinfus. Oke. Tidak ada indikasi rawat inap, tapi diopnam. Ya, tidak ada indikasi pemberian obat, tapi diresepkan. Nah, itu yang tergolong definisinya overtreatment. Overtreatment ini kan sebetulnya sebuah langkah yang sejatinya itu diketahui juga oleh pasien ya. Atau memang Tergantung. pasien sama sekali tidak memahami bahwa telah terjadi overtreatment? Tergantung dari sosial budaya ya. Kalau misalnya mereka berpikir bahwa bagus nih, daripada kenapa-napa kita nginep aja gitu. Dirawat aja. Iya, daripada nggak dikasih obat, kita minum aja antibiotik, daripada 1, 2 nih antibiotik. Jadi kadang-kadang itu kan ada sosial kultur dan dipengaruhi oleh literasi masyarakat juga gitu. Rendah berarti ya? Ya. Artinya ini si pasien atau mungkin sebagian besar masyarakat kita nih masih menganggap apa yang disampaikan oleh tenaga medis, dokter khususnya ya, itu sebuah kebenaran yang mutlak gitu ya di ruang praktik itu ya. Secara klasik seperti itu ya, paternalistik dari inferior dan superior dari dokter dengan pasien. Tapi kami di Yayasan Orang Tua Peduli kan 20 tahun berproses untuk mempunyai cita-cita menciptakan thinking community ya, komunitas yang literasinya lebih bagus sehingga dia juga bisa memahami haknya dan sebagainya. Dan memang bukan hanya dipengaruhi oleh pasien juga, sebenarnya overtreatment kan lebih banyak dipengaruhi oleh sisi pemberi layanan kesehatan, Mas. Ini kesadaran dari publik yang mungkin akan dokter ulas di sini ya, bahwa mereka perlu ditingkatkan pemahamannya, bahwa mereka juga harus kritis, harus memahami apa sih yang dibutuhkan oleh tubuhnya pada saat perawatan gitu ya, Dok ya. Tapi sebelum masuk ke sana lagi, Dok, risikonya emang ada nggak sih overtreatment? Overtreatment ya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi jelas ya, Mas. Ya kalau nggak butuh terus kita menjalani itu kan ada duitnya ya. Nah ini cost ya. Yang kita punya nih penelitiannya 2025 nih, kita punya riset yang belum dipublikasikan, itu batuk pilek. Karena sejatinya guideline dan pedoman common cold atau batuk pilek dari WHO atau dari internasional atau dari nasional itu kan tidak ada obat. Paling paracetamol doang. Nah, dari data yang kami dapatkan di lapangan itu mendapatkan 11 sampai 14 jenis obat. 8 sampai 14. Itu secara ekonomi kita hitung 800 sampai 1 juta. 800 ribu sampai 1 juta rupiah per resep. Ini global ya? Ini global hitungannya berarti? Ini hitungan penelitian kami di YOP. Oh, YOP. Oke. Iya, jadi dulu kita kan juga punya penelitian, kita kuantitatif ya, berapa resep kita lihat bahwa yang pemberian obat yang tidak diperlukan dan di luar guideline itu menurun memang dari 20 tahun, dari 78% di batuk pilek, sekarang 48%, tapi itu masih tinggi banget ya. Nah lalu kita mencoba memulai studi kualitatif, kita lihat resep-resepnya apa aja sih gitu ya, contohnya obat asma itu pun lebih dari 1 obat asmanya, kemudian antihistamin yang tadinya nggak perlu sama sekali pada batuk pilek diberikan 2, terutama steroid dan antibiotik kadang lebih dari 1. Nah, kalau dari sisi ekonomi, bayangkan Mas, 800 ribu sampai 1 juta per resep dibandingkan dengan yang harusnya nggak ada. Itu kan gede banget ya risikonya secara ekonomi ya. Apalagi batuk pilek 6 sampai 8 kali per tahun dan sangat common gitu sama balita gitu. Jadi angkanya tuh kan fantastis kalau kita kalikan per tahun. Sisi lain adalah resiko individu
keamanan yang itu intangible cost, harga yang harus kita bayar, tapi mungkin bukan rupiah, yaitu sisi keamanan. Kalau diinfus tapi nggak perlu, efek sampingnya kan bisa infeksi aliran darah. Minum obat tapi nggak perlu, efek sampingnya bisa merusak hati atau merusak ginjal. Kalau nggak perlu kan rugi banget gitu karena nggak ada untungnya. Secara individu, keamanan obat tuh menjadi resiko pada overtreatment. Tapi secara masyarakat, terutama antibiotik, itu merugikan generasi dan semuanya. Karena begini, kalau antibiotik kita gunakan di infeksi virus, padahal dia membunuh bakteri. Akhirnya dia merangsang bakteri baik dalam tubuh kita menjadi kebal. Nah, suatu hari ketika kita betul-betul infeksi bakteri, kita udah nggak bisa diobatin lagi sama antibiotik. Nah, itu yang menjadi pandemi nih sekarang, tapi silent, belum nggak outbreak kayak si COVID gitu ya, karena angka statistiknya dan sebagainya juga senyap gitu ya. Nah, ini ada efek terhadap individu, kerugian dari secara medis, secara individu, efek samping obat, dan kerugian terhadap masyarakat, terutama penggunaan antibiotik. Kalau misalnya ada anak yang dikasih obat, 11 obat, yang rusak misalnya ginjal anak itu doang gitu. Tapi ketika dia minum antibiotik tidak pada tempatnya, maka yang dirugikan bisa seluruh masyarakat. Karena bakteri kebal ini berpindah dengan sangat cepat ke orang lain. Jadi kalau anak saya minum antibiotik dengan bijak, anak bapak enggak, terus dia bareng sekolah, maka kuman-kuman yang kebal terhadap antibiotik tersebut bisa berpindah dengan cepat. Padahal saya bijak nih, gitu. Tapi kalau overtreatmentnya misalkan dikit-dikit dirawat, ada anak tetangga nih misalnya overtreatment sebulan masuk ke rumah sakit 2 kali gitu ya, setahun bolak-balik cek lab udah berapa kali, kan yang rugi dia doang ya mas. Itu individu. Kalau saya bijak ya saya nggak ikut merasakan ruginya gitu. Nah tapi overtreatment dalam sisi antibiotik itu sangat merugikan masyarakat. Jadi dari sisi ekonomi, dari segi individu, juga dari sisi masyarakat sangat merugikan. Ini yang menarik melihat dari sisi common cold ya. Ini kalau kita bahasakan tuh flu ya dok ya? Beda mas, common cold tuh lebih ringan ya. Lebih ringan. Jauh lebih ringan. Batuk pilek. Ya, batuk pilek. Gitu. Nah sementara batuk pilek tadi seperti disampaikan Dr. Windy itu kerap terjadi setidaknya minimal 6 kali atau itu data negara maju aja 6 sampai 8 kali per tahun tuh anak balita. Jadi banyak sebenarnya. Kalau sampai dalam 1 tahun 6 kali dia pengobatan atau 8 kali pengobatan, dia selalu diberikan antibiotik. Tadi potensinya itu ya bisa imun atau bakterinya jadi kebal terhadap antibiotik. Padahal kan dia sakitnya karena virus ya, batuk pilek virus. Dan dia bisa dengan cepat bermutasi lalu memberikan informasi genetik kepada bakteri lain. Nah, suatu hari kita infeksi bakteri nih, misalkan kita demam tifoid ya, tipes. Lalu si bakterinya itu jadi kebal terhadap antibiotik karena dia sudah tahu senjatanya. Ini bermutasi gitu ya. Iya, dan itu sangat mudah sekali, menyebarnya sangat mudah sekali gitu. Dan hal yang paling biasa juga, orang datang ke dokter setelah didiagnosa, diberikan resep, obatnya itu pasti selalu ada antibiotik dok. Sementara tadi kalau flu atau katakan batuk pilek, virus gitu, nggak ada yang harus dibunuh bakterinya seharusnya. Iya, karena ini ada kesalahan mindset di publik atau di fasilitas kesehatannya nih dok. Kita lihat data dari WHO ya. WHO pernah menyebutkan apa saja faktor-faktor yang diidentifikasi berkontribusi terhadap keputusan terapi dari seorang dokter. Yang pertama ada faktor intrinsik dari si dokter tersebut. Misalnya ketidaktajaman klinis, the quality of clinical assessment dari seseorang. Oh saya kurang terampil gitu ya. Ilmu dan keterampilan saya kurang sehingga saya nggak pede nih kalau nggak dikasih antibiotik. Saya nggak pede nih diagnosisnya batil misalnya gitu. Terus ada juga dari sisi sosial kultural, di mana ada masyarakat tertentu yang kalau dia sakit dia harus minum obat, gitu. Karena sebenarnya bahwa penyakit harian anak justru lebih banyak yang wait and see approach, penyakit harian ya. Kita nggak ngomongin kanker, nggak gagal ginjal, gitu. Batuk pilek tadi lah ya. Iya, batuk pilek lah sehari-hari, mencret gitu kan. Itu kan banyak yang nggak perlu macam-macam gitu. Contohnya ya batpil lah. Kalau mencret masih perlu oralit gitu ya. Tapi kalau batpil ya emang nggak perlu apa-apa gitu. Nah, tapi dari sisi lain juga, dari sisi regulasi misalnya, ada guideline nggak? Ada
kebijakan nggak, ada SOP yang jelas nggak di nasional itu atau di internasional misalnya yang menyebutkan guideline-nya tuh seperti ini. Contohnya kalau di Inggris kan mereka punya tuh guideline yang di-sharing ke publik gitu. Jadi kita bisa nggak mini audit gitu misalnya. Jadi sebelum ke dokter juga mereka sudah sedikitnya memahami apa yang digunakan pakai bahasa parent. Ya contohnya juga ya Australia misalnya dia punya misalnya Kids Health. Isinya tuh tentang bahasa parents yang penyakit-penyakit anak. Jadi apa saja tuh treatmentnya, diagnosisnya apa, treatmentnya apa, sehingga dengan literasi yang baik publik juga dapat menilai saya ini sebenarnya over-treatment apa enggak gitu. Itu salah satu juga pengambil keputusannya. Jadi kalau tidak imbang, asimetri power ya, Dr. Wati selalu bilang asimetri power nih, bahwa yang mengambil keputusan itu satu orang, tapi yang membayar orang lain dan yang menerima resiko atau pelayanan medisnya juga orang yang membayar itu. Nah, itu kan juga salah satu faktor yang membuat perbedaan antara terapi dari si dokter. Nah, iya, ini menarik juga ya. Ada beberapa kali case, mungkin saya pribadi gitu ya, datang ke dokter, cuma disuruh pulang minum obat, istirahat, tapi obatnya tuh cuma vitamin. Itu sebenarnya tepat ya, artinya beliau ini atau si dokter ini menunggu sampai kejelasan dari fisik saya seberapa parah gitu ya, apakah seberapa jelas gitu diagnosanya gitu, diminta kembali lagi kalau 3 hari demam berlanjut, itu sebuah langkah yang tepat atau gimana? Mohon maaf ya Mas, karena kami biasa mengajari konsumen kesehatan komunitas. Diagnosisnya diminta dulu, lalu kita mini audit. Misalnya waktu itu Mas diagnosisnya influenza. Apakah influenza itu ada terapi vitamin Mas? Nah, kalau tidak ada itu juga overtreatment. Apakah influenza tidak membutuhkan vitamin? Secara medis tidak. Seumur hidup kita butuh vitamin tapi bukan suplemen ya Mas. Vitamin sama suplemen beda ya. Kalau saya makan pepaya kan saya makan vitamin. Tapi kan saya nggak beli di apotek Mas, di pasar gitu. Ini menarik. Menarik ya sobat investor trust ya. Itu kalau itu jadi suplemen maka bisa jadi overtreatment. Overtreatment itu karena influenza hanya perlu antivirus, itu pun dengan kriteria tertentu yang mendapatkan antivirus gitu ya, pasien tertentu mendapatkan antivirus, udah nggak ada obatnya lagi gitu. Bisa disimak dari keterangan dari Dr. Windy, even resep yang suplemen berupa vitamin itu sudah masuk dalam kategori overtreatment ya. Kecuali dia memang ada tata laksananya. Contoh ya, ini kan lagi banyak nih masalah campak. Campak itu salah satu pedomannya itu selain paracetamol, kemudian tanda bahaya, itu vitamin A. Jadi pemberian vitamin A pada campak di Kementerian Kesehatan ya, itu tidak overtreatment karena sesuai dengan definisinya, sesuai dengan pedoman dan dianggap menguntungkan. Nah, ini menarik juga nih, mungkin sobat investor trust, para pemirsa nih akan mendapatkan insight jauh lebih baik gitu mengenai pemberian vitamin dalam resep-resep yang mereka dapatkan dari dokter. Dalam kategori apa ketika vitamin dimasukkan dalam resep itu masuk dalam kategori overtreatment? Untuk penyakit apa? Banyak sekali Mas sebenarnya. Misalnya, yang banyak sekali. Mungkin yang common semua penyakit hampir, bahkan ini kami belum dapat data eksaknya ya, tapi beberapa dari survei yang kita lakukan pasien-pasien marka sehat itu kalau mereka mengalami pelayanan kesehatan di tempat lain, imunisasi aja kadang pulang dikasih vitamin. Ya. Karena mindsetnya itu kan kita harus dapat vitamin. Itu nggak salah, bahwa kita butuh vitamin itu nggak salah. Tapi dari mana vitaminnya? Apakah suplemen apotik atau kalau saya kan dari pasar ya. Nah itu kan juga itu overtreatment kan, karena itu kan prescription gitu, resep. Jadi kalau kita mau tahu overtreatment apa enggak, kita biasanya mengajak konsumen kesehatan pertama meminta diagnosis medis. Terus kita melakukan mini audit, nih diagnosis medis saya nih apa sih terapinya gitu. Kalau misalnya overtreatment, vitamin itu dianggap sebagai bagian dari overtreatment ketika diberikan pada tidak sesuai pedoman ya, pokoknya. Risikonya apa kalau antibiotik tadi kan udah dijelaskan dokter. Kebal, gitu ya. Kalau vitamin kan ada pemahaman, vitamin kalau berlebih ya dia akan keluar lewat air seni gitu ya, terbuang begitu kalau kelebihan.
risikonya apa selain itu? Sebenarnya kan vitamin dibagi dua ya, ada yang larut lemak, ada yang larut air. Yang larut air vitamin B, vitamin C memang dia dibuang lewat urin. Tapi yang ngerjainnya kan ginjal, Pak. Oke. Tetap misalnya kita butuh menyiksa ginjal ya? Dong, maksudnya kita butuhnya 75 mg. Kita minumnya 1000. Nah, ada 925 yang kita kasih kerjaan gitu. Nah, itu larut air. Kalau larut lemak, dia akan disimpan. Vitamin A, vitamin D, itu kita bisa baca ya literaturnya mengenai hiperavitaminosis. Itu adalah efek-efek buruk jika kita berlebihan. Misalnya? Ya bisa rambut rontok, misalnya bibir kering dan sebagainya. Jadi itu tergantung vitamin apa yang berlebihan. Ini insight baru ini juga. Ini kan safety ya. Tapi kalau dari cost, kebayang nggak sih suplemen tuh harganya dibandingkan wortel, sawi gitu ya, sayur sop, papaya. Ada vitamin yang satu butirnya aja tuh bisa seharga sekian ribu atau 10.000 gitu. Nah ini kan kita kalau dari kacamata inflasi itu seperti itu gitu. Meskipun saya minum vitamin jadinya lebih sehat, lebih apa gitu suplemen. Tapi ya dari segi inflasi jika itu tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan pedoman guideline terapi, maka itu tergolong overtreatment. Sekaligus nih, mumpung gratis nih Sobat Investor Trust, kita sekalian konsul. Setiap hari ada orang harus mengkonsumsi vitamin tanpa prescription, tanpa resep dari dokter. Pokoknya dia tahu gue butuh vitamin, belilah sejumlah vitamin gitu. Itu overtreatment yang dilakukan secara sadar ya? Self medication ya? Iya, self medication ya. Jadi tanpa ada. Sebenarnya perilaku-perilaku seperti itu juga dipengaruhi oleh regulasi sih Mas. Kalau kita lihat secara big picture ya, bahwa komunitas-komunitas di sebuah negara atau sebuah daerah itu kan juga dipengaruhi oleh regulasi ya. Kalau regulasi iklan misalnya diperketat, maka kita juga tidak akan terpapar tuh dengan iklan-iklan itu ya kan. Jadi kita terpengaruh iklan ya? Bisa jadi. Atau dari peer group yang memang mengkonsumsi, atau ada kecenderungan orang misalnya MLM atau apa, itu kan sebenarnya di luar medical itu treatment gitu. Nah, jadi bagaimana regulasi pemerintah juga itu sebaiknya melindungi kita gitu dari iklan-iklan atau paparan informasi yang sebenarnya belum tentu benar gitu. Berarti itu kebiasaan yang buruk yang menyimpan vitamin, lalu mereka mengkonsumsi. Kalau memang ada alasannya ya itu bukan overtreatment. Kalau ada alasannya misalnya ya butuh resep dong. Ya, anak-anak yang mengalami gagal ginjal, dia kan banyak banget tuh suplemennya gitu. Memang dia butuh gitu. Itu nggak overtreatment dong Mas. Banyak banget dia misalnya. Tapi yang misalnya dia hanya dengan alasan anak ini dia aktivitasnya dari pagi sampai sore sekolah, lalu berikutnya ekskul, sehingga pulang dia akan kelelahan, sehingga dia butuh vitamin. Jadi kan bisa masuk akal nggak? Sebenarnya kita membutuhkan energi, kita membutuhkan makronutrien, membutuhkan mikronutrien, kan sudah ada panduannya ya. Berarti makanan sehat dan seimbang. Itu yang harus dipromosikan oleh sebuah negara. Supaya rakyatnya menjadi sehat dengan pola makan yang baik gitu. Karena semua yang kita makan di suplemen itu juga bisa ditemukan di makanan sehari-hari dan mengendorse untuk melakukan menu-menu lokal konten. Itu WHO juga bilang gitu, makanan harus protein hewan tiap hari untuk balita, kemudian karbo porsinya harus seperti ini, serat buah sayur harus seperti ini, tapi lokal konten gitu. Nah ini yang menarik, jadi artinya publik juga harus paham overtreatment nggak cuma berlebihan saat diresepin, saat berobat gitu bukan, ya. Tapi juga self medication ya itu bisa di luar dari pedoman. Dan itu juga bisa membahayakan fisik. Bisa. Kalau tidak dibutuhkan ya kita membebani. Karena kan itu kan chemical sebenarnya kan. Tadi menarik soal apa namanya, ada juga soal budaya atau paparan iklan gitu ya. Jadi intinya tuh faktor yang bisa mendorong overtreatment selain tadi budaya, tadi peers group gitu. Nah kalau yang di layanan kesehatan sendiri apa sih sampai mereka bisa melakukan overtreatment? Ini WHO pernah menulis ya, dia mengidentifikasi bahwa lingkungan tempat kerja, supervisi dari peer group dan dari senior itu juga mempengaruhi keputusan seorang nakes. Saya mau resepin ini, saya mau nulis resep ini. Nah salah satunya itu, misalnya dari regulasi fasilitas kesehatan. Kalau orientasinya adalah income,
maka overtreatment akan menjadi anak kesayangan sebuah vaskes. Iya, itu lazim. Ini data dari ini ya, maksudnya Lazim lah itu ya. ulasan dari WHO bahwa apa sih sebenarnya faktor yang berkontribusi sehingga itu bisa menjadi solusi ke depannya untuk menekan overtreatment. Salah satunya juga adalah tidak ada monitoring, tidak ada perbedaan antara dokter yang comply to the guideline, dia taat terhadap guideline, sama yang ini nggak taat. Jadi ya udah nggak ada sehingga tidak ada perbedaan itu, ya udah mereka berpraktek sesuai dengan apa? Iya betul itu yang sering dipikirin. Oh kalau sama dokter ini mah chest plank, sama dokter ini mah gini. Padahal sebenarnya kalau penyakitnya sama ada guideline yang harus ditaati. Jadi tidak ada seni resep tuh nggak ada. Oke. Karena ada juga yang beranggapan resep dokter yang satu dengan resep dokter yang lainnya itu tergantung skill katanya, tergantung pengalaman, sehingga ketika mereka memberikan resep di dokter yang satu akan berbeda dengan dokter yang lain. Itu salah juga konsepnya. Iya, sebenarnya dari tahun kedokteran itu kan berkembangnya udah lama ya. Akhir abad ke-19 tuh ada pelopor kedokteran namanya William Osler, dia mengubah art menjadi best of science. Jadi terus sekarang juga berkembang namanya evidence based medicine. Jadi kita melakukan terapi berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan perasaan saya atau keahlian saya atau jam terbang saya gitu. Yang membedakan antara dokter senior atau dokter yang ahli atau dokter yang expert itu adalah pendekatan dia untuk mendapatkan diagnosis. Jadi semakin expert, semakin ahli, semakin klinisnya bagus, semakin tajam, pokoknya semakin hebat lah dia sebagai dokter, maka diagnosisnya akan semakin akurat. Nah, bicara soal diagnosis yang akurat, ini akan jadi alasan juga untuk sejumlah tenaga medis untuk menggunakan sejumlah fasilitas-fasilitas yang terdapat di rumah sakit tersebut atau layanan kesehatan tersebut, entah MRI, pemeriksaan penunjang ya, teknologi, rekam jantung mereka harus pakai. Kadang ada yang sempat sampai ke kami informasinya ketika seorang pasien, katakan konsumen ya, di sini apa istilahnya, konsumen kesehatan kalau konsumen kesehatan ya. Kalau konsumen kesehatan ini datang, mereka paham bahwa sebetulnya yang dialami itu hanya tukak lambung. Memang menghasilkan atau menimbulkan nyeri gitu ya. Tapi begitu masuk ke layanan kesehatan di rumah sakit gitu ya, dia harus rekam jantung, dia harus diinfus, dia harus rawat inap. Gimana caranya ketika dia sang dokter bilang atau tenaga medisnya bilang ini untuk mendapatkan akurasi, based evidence gitu. Kalau dalihnya seperti itu, gimana caranya kita bisa membantah gitu? Ini topik yang berbeda ya. Topik yang tadi itu kan kita menganggap bahwa dokter itu berbeda karena terapinya. Padahal sebenarnya dokter itu berbeda kualitasnya karena diagnosisnya akurat. Nah setelah diagnosisnya didapatkan, maka terapinya tuh nggak boleh meleset dari pedoman. Karena diagnosisnya A, pedomannya ya pedoman untuk diagnosis A. Nah karena dia punya kemampuan yang lebih baik, diagnosisnya lebih akurat, jadi lebih nyambung ya. Jadi lebih cepat sembuh kan daripada yang diagnosis salah. Jadi diagnosis salah kan terapinya salah. Nah, untuk mendapatkan diagnosis itu perjalanannya kan dari wawancara medis yang terstruktur, dari pemeriksaan fisik, mendengar pakai stetoskop, melihat, menyentuh dan sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi yang canggih ini, itu juga bukan masalah di nasional saja ya, tapi juga di negara-negara maju juga sepertinya ada isu di mana teknologi menurunkan touch dan intimate-nya dokter pasien. Karena yaudah kirim, nah yaudah USG, yaudah ini, sehingga termasuk sebenarnya kan bukan di medis doang sih Mas. Kita kebanyakan main gadget juga kan pas ngobrol langsung kayaknya beda ya sama dulu kita nggak ada wifi, nongkrong gitu di kedai kopi sama teman-teman kita, kayaknya intimate banget gitu. Kalau sekarang kan kita cuman berkontak lewat like and comment gitu misalnya. Nah ternyata itu pun terjadi di dunia kedokteran. Jadi teknologi mengikis empathy, itu ada risetnya bahwa teknologi kedokteran mengikis empathy si dokter. Karena dia nggak touch gitu, terus kita bilangnya tuh anamnesis ya kalau di kedokteran, yaitu wawancara medis yang terstruktur dan sistematis gitu ya, ada
ada cara-caranya untuk mendapatkan diagnosis, menggali, kemudian daripada saya dengerin paru-paru nih kiri kanan atas bawah, udahlah rongsen aja gitu. Nah itu dari sisi empathy, dari sisi communication skill itu terkikis nih akhir-akhir ini gitu ya. Itu bukan masalah di kita aja, banyak riset yang sudah menuliskan tentang masalah ini di dunia kedokteran. Tapi kalau kita lihat dari inflasi dan overtreatment, jelas banget didengerin pakai stetoskop sama rongsen, cost-nya besar banget. Dilihat dari safety juga, pemeriksaan penunjang tuh bukan tanpa kerugian gitu ya, apalagi kalau sinar X. Diambil darah aja anak kecil tuh bisa 2 minggu loh traumanya, dipegangin gitu ya, diambil darah itu, jadi ada cost-nya. Bagaimana publik melihat hal ini, itu kita pernah nih di Yayasan Orang Tua Peduli, kita mengadopt dari edukasi pasien di US, dari Joint Commission Internasional. Mereka membuat panduan speak up untuk pasien. Jadi ketika kita mendapatkan instruksi dari dokter, perlu pemeriksaan ini, maka ada panduan pertanyaannya, Mas. Nah, jadi ada template, kita mesti nanya apa aja sih, misalnya kalau saya nggak periksa ini, kerugiannya apa? Ada pilihan lain nggak untuk mendapatkan diagnosis setelah pemeriksaan ini? Kalau saya menjalani pemeriksaan ini, apa sih kerugian yang mungkin saya dapat dari prosedur tersebut? Jadi ada beberapa. Dan itu guideline untuk pertanyaan di dalam ruang periksa itu hampir tidak dimiliki oleh publik kita ya? Kita biasanya melakukan itu ya, termasuk waktu Yayasan Orang Tua Peduli itu punya salah satu program klub peduli ASI ya, jadi ibu-ibu hamil gitu ya. Salah satunya juga kita ajari bertanya mengenai keputusan seksio sesarea. Nah, seksio sesarea itu menurut WHO standarnya tuh di komunitas 10-15% deh untuk menyelamatkan nyawa. Di Indonesia pernah ada riset ya Mas, 30-80%. Lebih besar? Lebih tinggi? Itu ada banyak sekali diulas mengenai unnecessary seksio. Jadi operasi sesar yang tidak diperlukan berkontribusi terhadap kematian ibu di masa mendatang juga, dan juga tentu berkomunikasi sama cost ya, harga ya, karena lahir normal di bidan sama operasi gitu ya, harganya kan fantastis gitu. Ada sering kali muncul ya dalam bentuk apa namanya di medsos gitu ya, atau pernyataan-pernyataan yang ya mungkin di beberapa orang gitu mereka paham atau mengerti sebetulnya dia normal-normal aja kandungannya, tapi begitu masuk ke rumah sakit dia harus sesar gitu ya. Itu sebuah keputusan yang tidak bisa dibantah atau gimana, sehingga akhirnya sesar juga tuh. Ya, jadi kalau kita lihat datanya WHO ya yang menyebutkan bahwa unnecessary C-sections ini terus meningkat, dan itu mengkhawatirkan. Dia melihatnya dari sisi, memang ini overtreatment berarti kan, dari sisi indikasi medisnya kurang tepat, dan di kemudian hari ini akan terus naik karena ibu-ibu yang habis sesar dia sesar lagi. Itu kenapa ya? Karena memang kan udah ada luka di rahim ya, beresiko bisa mengejan maksimal beresiko gitu ya? Terhadap persalinan normal. Sehingga harus dengan syarat tertentu dia boleh persalinan normal ya. Misalkan syaratnya dia harus di tempat yang 24 jam bisa ASC emergency misalnya gitu. Lalu diperkirakan oleh WHO di tahun 2030 kalau kita tidak mengintervensi ini dari sekarang, itu bisa separuh sesar semua. Dan itu selain overtreatment, itu juga tadi membahayakan. Iya, membahayakan. Nah, di OP itu kalau kita punya klub peduli ASI, kita mengguide supaya kita berdiskusi perlunya sesar apa. Tapi kita juga mesti paham nih, sesar itu menyelamatkan 2 nyawa. 15% sesar itu memang diperlukan dan menyelamatkan nyawa. Sorry, bukan 15% sesar. 15% persalinan diperlukan sesar, kita tahu. Itu WHO. Ya, sehingga para konsumen kesehatan juga dibekali kalau memang perlu jangan berlama-lama dong. Ini kan diperlukan untuk menyelamatkan nyawa gitu. Tapi kalau tidak perlu, dia bisa berkomunikasi dengan lebih berkualitas. Kita pandu apa saja sih tips-tipsnya gitu. Sama kita juga ngajarin apa aja yang mesti ditanya kalau kita berobat, apa aja yang mesti kita tanya kalau dapat resep, apa aja yang mesti kita tanya. Jadi ada panduan-panduannya, dan itu kita juga mengadop dari Speak Up programnya di US. Nah ini tadi ada panduan buat konsumen kesehatan gitu ya. Pada dasarnya sebetulnya overtreatment bisa dicegah ya, gitu ya dok ya? Banget. Nah kalau misalnya melihat kondisi di masyarakat masih begitu mereka datang ke dokter, mereka masuk ke ruang periksa,
ada semacam kayak ada sebuah otoritas tertinggi di ruangan itu dan mereka tidak bisa membantah gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu dilakukan juga oleh regulator kita supaya menumbuhkan kesadaran bahwa mereka bisa bertanya bahwa apakah ini dibutuhkan, apakah itu tidak perlu dilakukan. Cukup nggak sih apa yang sudah dilakukan oleh regulator gitu? Lalu apa yang sudah dilakukan oleh YOP nih selama ini? Sebenarnya kalau untuk regulasi overtreatment Kementerian Kesehatan, undang-undang kita tuh sebenarnya udah cukup sih, Mas. Udah cukup. Jadi tahun 2004 ya ada undang-undang praktik kedokteran, kemudian ada Permenkes tahun 2015 sampai yang terakhir tuh 2023 Undang-Undang Kesehatan ya nomor 17. Itu isinya mengenai bagaimana seorang dokter harus taat kepada pedoman. Kemudian ada juga tertulis peresepan harus sesuai dengan indikasi. Itu udah bagus, udah baku itu ya. Kemudian harus sesuai dengan kepentingan pasien, ya kan? Jadi bukan kepentingan saya, kepentingan rumah sakit dan lain. Nah, Yayasan Orang Tua Peduli kita berusaha 20 tahun terakhir tentunya supaya pasien ini melek gitu. Saya nih juga punya hak sebagai konsumen dan sebenarnya saya nih bagian dari decision maker gitu, sehingga tapi sebagai decision maker kalau saya nggak berkualitas, gimana keputusan yang saya ambil bisa tepat untuk saya, untuk anak saya dan untuk keluarga saya? Satu-satunya cara belajar. Mungkin awal-awalnya sama Dokter Windy mah kita suruh belajar, padahal dia yang dokter, kita yang disuruh dapat kerjaan, suruh baca gitu kan, ya kan? Nah, karena kita prinsipnya juga kalau di Markas Sehat sakit nggak sembuh doang tapi jadi pinter. Jadi kan dia harus belajar juga tuh. Jadi kan PR ya Bu, baca ini ya. Karena dokter itu bukan dewa. Mungkin loh saya salah. Nah, tapi kalau saya memberi kesempatan ruang untuk pasien saya melakukan mini audit. Misalnya Bu, ini diagnosis dari saya, bronkiolitis gitu ya. Ini terapinya. Nanti dia baca tuh bronkiolitis gitu. Terus dia lihat, bisa aja kan Dokter Windy kok kayaknya ada yang nggak cocok nih. Misalnya seperti itu. Dan itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan medis saya juga sebagai dokter gitu. Jadi itu yang kita ajarin dengan terbukanya wawasan bahwa itu adalah hak. Jadi nggak usah takut ketika kita mau bertanya, itu hak kita gitu kan. Kayak kita mau beli HP, masa kita nggak boleh tahu sih speknya, kita nggak boleh tahu kalau kita beli makanan ini halal apa enggak, apa gitu kan harus tahu ya. Termasuk ketika kita dapat obat. Gitu. Nah, kalau misalnya Yayasan Orang Tua Peduli melakukan hal edukasi ya, literasi kepada publik, kepada para konsumen kesehatan, termasuk saya, termasuk semua para sobat investor trust. Apakah Yayasan Orang Tua Peduli juga mendapatkan dorongan support dari pemerintah? Dan selain YOP itu siapa lagi yang melakukan hal ini untuk membangun kesadaran bahwa overtreatment itu bisa dicegah, nggak cuma merugikan secara finansial mereka harus membayar lebih gitu ya, tapi kesehatan mereka juga berisiko. Siapa aja nih yang melakukan sebenarnya hal ini? Orang baik tuh banyak, Mas. Nah, beberapa waktu lalu kami tergabung dalam Civil Society Organization di Indonesia. Itu pelopornya sebenarnya Bu Esti ya. Dia juga concern terhadap kesehatan. Jadi ya LSM di Indonesia yang peduli dengan kesehatan, non-profit organization tentunya. Kita bergabung sama untuk seperti YOP lah ya. Mirip-mirip lah, tapi ada yang di HIV, ada yang di TB gitu ya, ada yang di macam-macam. Nah, kalau untuk antibiotik, kita memang baru kita doang nih NGO di Indonesia yang mempromosikan penggunaan antibiotik yang rasional. Dan sampai sekarang pun kita masih menjadi salah satu anggota di WHO Jenewa, di anggotanya Civil Society Organization gitu yang berkiprah di bidang kesehatan, NGO yang berkiprah di bidang kesehatan. Ini unik ya, artinya YOP ini bukan cuma sekadar LSM kesehatan di lokal, tapi juga diakui oleh WHO sebagai salah satu mitra kami, ya. Member ya. Tapi memang member kita memberi kalau meeting atau kita memberikan asupan, advokasi gitu. Jadi salah satunya itu, dan memang pendirinya Dr. Wati kan merupakan Passion for Patient Safety Champion di WHO di Jenewa, di pusat. Beliau tuh legend lah ya. Ya pokoknya ya kita tujuannya menciptakan a thinking community gitu. Jadi yuk kita sama-sama pintar gitu, bukan untuk bikin pasiennya jadi susah, jadi suruh belajar, tapi dengan seperti itu banyak yang bisa kita cegah, terutama kerugian-kerugian yang akan menimpa kita dan anak-anak kita dan keluarga kita akibat pelayanan medis yang overtreatment tadi. Thinking community, artinya ini kan thinking community-nya dari level konsumen kesehatannya ya. Kalau dokter
Windy melihat dari para praktisinya kayak gimana ya sekarang ya? Sebenarnya kalau praktisi itu kan produk ya, Mas ya. Sehingga kita harus melihat secara lebih luas nih. Bagaimana nanti kurikulum diperbaharui, dimasukin misalnya antibiotik resistance, bagaimana nanti kompetensi dokter mungkin ditingkatkan supaya masuk di situ rational use of medicine misalnya seperti itu ya. Itu kan program sih, Mas, bukan individu si dokter-dokter ini ya sebenarnya itu masalah. Siapa yang lebih berperan di situ? Harusnya pemerintah dengan lembaga pendidikan. Sudah ada, kalau Dokter Windy melihat apakah sudah ada korelasi langkah yang dilakukan YOP untuk menekan overtreatment, tapi apakah program-program pemerintah dengan lembaga pendidikan juga sudah membantu? Kita akan menuju lebih baik lagi karena hubungan kami juga mesra ya dengan Kemenkes ya. Ya, maksudnya harusnya bisa kasih insight-insight ini loh. Kita bersyukur ya bahwa sepertinya Indonesia cukup baik sekali program-programnya ke arah sana dibandingkan negara-negara lain ya. Kita berproses itu, tapi tentu saja tidak bisa sendirian ya. Pemerintah berkali-kali kan bilang kita nggak bisa sendirian karena kita harus sama-sama nih. Jadi peran publik apa, peran pemerintah apa, peran regulasi kesehatan dan sebagainya, termasuk undang-undang gitu ya. Jadi semuanya harus sama-sama sih, Mas. Ini Kemenkes di bawah Pak Budi Gunadisadikin banyak yang mengkritisi beliau. Ya mungkin dianggap tidak punya latar belakang, tapi latar belakang medis gitu ya. Tapi pada dasarnya di bawah rezimnya Pak Budi Gunadisadikin sudah ada dukungan yang cukup baik untuk mengarah ke tadi, salah satunya mencegah overtreatment ya. Kalau dari sisi antibiotik ya, karena kami juga dilibatkan untuk dalam tim untuk program menurunkan resistensi antibiotik dan 2 tahun lalu kami juga kita partnership dengan Kementerian Kesehatan, Yayasan Orang Tua Peduli untuk memberikan kampanye kepada siswa. Nah, jadi kepada pramuka gitu ya. Ini saya harus masuk ke sekolah-sekolah. Ya, ini kan inovasi yang cukup baik ya dan inovasi yang cukup baik dari Kementerian Kesehatan bahwa biasanya kita pekan antibiotik itu ke masyarakat misalkan atau bikin edukasi atau segala macam. Ini kita masuknya ke yang lebih muda ya, generasi yang lebih muda gitu. Artinya kan kita sudah memikirkan masa depan yang lebih tinggi gitu supaya anak-anak pramuka ini seperti itu. Kemudian sudah mulai menggandeng influencer ya. Jadi itu kita harus mendukung lah berbagai upaya pemerintah untuk terutama overtreatment di antibiotik ya. Artinya pemerintah sendiri bukannya tidak mendukung ya, bahkan sudah bekerja sama ya, khususnya untuk menekan penggunaan antibiotik atau menggunakan antibiotik secara rasional gitu ya. Disimpulkan ya, overtreatment pada dasarnya bisa dicegah ya dok ya. Tapi langkah-langkahnya memang nggak bisa sendirian, YOP sendiri kita misalnya. Ngambil peran kita aja lah gitu. Ya, edukasi sangat dibutuhkan kepada masyarakat bahwa mereka juga punya hak. Mereka tuh sebagai konsumen kesehatan ya. Konsumen kan haknya punya ada, hak ya. Artinya hak sebagai konsumen mereka harus bisa bertanya di ruang periksa. Lalu ternyata juga overtreatment bisa didorong oleh beberapa faktor tadi ya. Tadi ada yang dokter yang nggak pede. Uncertainty of diagnosis itu banyak sekali diliput, maksudnya dengan jurnal-jurnal ini ya bahwa uncertainty of diagnosis membuat orang menjadi meleset gitu jadi pembeliannya. Nah itu yang mungkin skill dari itu tenaga juga medis ini yang harus terus PR juga. SDM yang harus ditingkatkan. Dok, kalau misalnya nih ada beberapa anggota masyarakat gitu yang ingin lebih mendalami, tadi kan dokter bilang ada tuh pendidikan-pendidikan yang digelar oleh YOP, mereka harus bisa dapetin dari mana nih dok? Dulu zamannya sebelum sosmed kita selalu punya kelas untuk menjadi orang tua gitu ya, namanya Pesat. Tapi saat ini sudah punya banyak platform, teman-teman bisa melihat di YouTube Yayasan Orang Tua Peduli, kemudian kita juga punya Instagram Markas Sehat. Nah ini jadi mereka bisa belajar di situ ya? Kita memberikan informasi. di Tapi situ. Sebenarnya inti dari edukasi kita itu tidak membuat masyarakat melakukan terapi sama anaknya itu berdasarkan katanya. Jadi kita selalu menghindari
kata dokter Windy, kata dokter ini, karena carilah di sumber yang terpercaya gitu, bahwa saya yang menyampaikan, tapi sebenarnya datanya WHO gitu. Oke. Sehingga kita nggak menerapi anak kita pakai testimoni. Nah itu ya sebenarnya kalau mau belajar banget sih di YouTube, karena itu webinar yang lengkap 1,5 jam gitu ya, kita mendapatkan insight gitu, pelajaran, benar-benar belajar. Karena kalau TikTok atau Instagram itu kan sebenarnya rangkuman-rangkuman kecil-kecil kan. Oh iya gitu. Iya. Kita punya, karena kita juga harus beradaptasi dengan generasi. YOP mau kita terus mengikuti zaman ya, bahwa mereka juga perlu diberikan informasi dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Mereka maunya, oh TikTok nih generasi-generasi ibu-ibu sekarang. Beda sama generasi zaman dulu. Kita punya les untuk jadi orang tua gitu ya ceritanya, pesat ya. Itu 6 bulan Mas. Lama juga ya? Iya. Tapi hasilnya kita pernah presentasi ya waktu itu di luar negeri, bahwa ada kelompok pertama 160 parents, kemudian 197 parents, hasilnya luar biasa. Turunnya angka overtreatment yang didapatkan oleh anaknya sebelum dan sesudah ikut kelas berdampak dan ability, kemampuan untuk bertanya ke dokter itu sangat meningkat, bahkan kemampuan untuk menolak resep antibiotik untuk virus. Wow. Maaf dok, ini jadi penyebabnya virus ya? Saya boleh ya nggak minum gitu ya. Jadi itu kita punya riset intervensi, kita ikutin, dan itu dampaknya cukup signifikan, dan itu bisa mengubah wajah pelayanan kesehatan loh, kalau pasarnya berubah loh. Orang ekonomi yang tahu sih ini, ya kan? Kalau ekonomi kan pasarnya diubah dulu gitu kan. Jadi nanti kalau pasarnya tuh ternyata demand-nya sama dokter yang edukatif, terus resepnya rasional, maka nanti wajah pelayanan kesehatan bisa, itu menurut hukum ekonomi begitu. Yes, betul. Nah jadi tetap sih meskipun kita punya platform sosial media yang memang cuman infografis, memang cuma itu, kita tetap mendorong konsumen kesehatan, parents untuk belajar di situs yang terpercaya dan belajar benar-benar gitu. Bukan hanya ngedengar 1 menit, ngedengar video terus tiba-tiba jadi dokter, kan enggak. Oke, kita sudah di penghujung acara, penghujung podcast. Tapi penting mungkin dok bicara dengan para pemirsa kita, bagaimana mereka seharusnya untuk menyiasati overtreatment gitu ya, apa yang harus mereka lakukan, dan boleh juga dok disampaikan nih jargon apa sih yang disampaikan di kaosnya dokter hari ini. Monggo silakan dok. Ini adalah sumpah dokter sih sebenarnya. First do no harm. First do no harm. Hippocrates. Jadi ini sumpahnya Hippocrates. Sebenarnya ini secara etika, kalau kita melakukan sesuatu terapi, pemeriksaan penunjang atau pelayanan kesehatan apapun yang tidak menguntungkan pasien tapi berpotensi risiko, itu sebenarnya we do harm for patients. Jadi pertama jangan lakukan hal itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Dr. Windy atas kehadirannya hari ini, diskusi kita yang sangat menarik mengenai overtreatment. Demikian Sobat Investor Trust, jadi jelas sekali ya. Ketika beberapa waktu lalu kita berdialog mengenai overtreatment dari sisi finansial, kerugian yang dialami oleh lembaga-lembaga penjamin atau lembaga asuransi kesehatan, bukan cuma lembaga asuransi kesehatan yang dirugikan, tapi kalau dari Dr. Windy paparan tadi sangat detail bahwa secara fisik itu akan berisiko kepada kesehatan kita, apalagi kepada anak-anak kita. Antibiotik juga sangat memberikan dampak jangka panjang kepada tubuh. Perbanyak informasi, pahami informasi, kritis di dalam mendapatkan layanan kesehatan atau di dalam ruangan praktik. Jangan takut bertanya, dan itu akan bisa mengurangi dampak-dampak intangible cost seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Windy. Bukan cuma cost atau biaya yang kita keluarkan, tapi juga intangible cost terhadap kesehatan kita. Baik, konvergensi hari ini kita akan akhiri. Terima kasih Dr. Windy atas waktunya. Kita akan kembali dalam kesempatan berikutnya. Salam.